Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta Minggu 28 Maret 2001. Pelayanan kasih bagi pendatang baru. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang berkebaktian di tempat ini, dimohon berdiri. Bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada saat ini, 29 Maret Bapak Rio Martin Setijono, 2 April Saudara Jonathan Suryalega, 3 April Bapak Pranoto. Kami atas nama Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya, warta majelis. Warta kebaktian Kamis Putih dan Jumat Agung akan diadakan pada pukul 17. Mohon perhatiannya. Kebaktian Minggu Paskah 4 April 2021 diadakan secara onset hanya 1 kali pada pukul 6. Pada kebaktian Minggu Paskah akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus menggunakan liturgi masa pandemi. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir dalam kebaktian onset, dimohon mempersiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing serta mengikuti ibadah live streaming yang akan disiarkan secara langsung melalui alat yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp wilayah. Kedua, anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo Kelampok, jika saudara ingin memberikan persembahan minggu dapat memberikannya melalui transfer rekening GKI Purworejo Kelampok atau memberikan persembahan yang akan dimasukkan ke dalam amplop dapat diberikan kepada penatua wilayah yang telah ditunjuk. Nama penatua dan nomor rekening dapat dibaca dalam warta. Mohon perhatiannya. Kotak persembahan yang akan disediakan untuk minggu ini adalah kotak G untuk gereja, kotak M untuk pembangunan gedung serbaguna. Mohon perhatiannya. Selanjutnya, perjamuan kudus. Majelis Jemaat GKI Purworejo Kelampok akan menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 4 April 2021 kebaktian Paskah subuh pukul 6 yang akan dilayangkan oleh Pendeta Barmen. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Selanjutnya, untuk perjamuan kudus perumahan untuk sementara tidak dilayangkan. Warta penatua. Pada bulan Maret 2021 ada 2 orang penatua yang masa pelayanannya berakhir, yaitu Helena Wijaya berakhir pada Desember 2020 dan diperpanjang sampai Maret 2021 wilayah Kelampok. Kris Handoyo wilayah Perja Selatan. Penatua yang akan diangkat kembali untuk masa pelayanan Januari 2021 sampai Desember 2023 adalah Merina Hadiwono wilayah Kunden Perja Utara, Yeni Eka Purwandari wilayah Kelampok. Calon penatua baru berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat dan kesediaan dari calon penatua baru, maka akan dilayangkan peneguhan penatua untuk masa pelayanan April 2021 sampai Maret 2024. Jika tidak ada keberatan sah yang masuk dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 14 April pukul 6 akan dilayangkan peneguhan penatua oleh Pendeta Barmen. Bagi Hendi Wijaya, wilayah Kunden Perja Utara, Daryati, wilayah Perja Selatan. Mohon anggota jemaat ikut mempertimbangkan dan mendoakan. Untuk jadwal gladi bersih dapat dibaca dalam warta.
persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, kita dan anak-anak akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya. Dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti disatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roti. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang paling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tubuh bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Sudahkah saudara menyatakan kasih Kristus dalam keluarga saudara? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus
pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Tuhan memberkati. Sekian warta minggu ini, selamat beribadah. Pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tiba dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Saudara-saudaraku, ibadah kita saat ini boleh berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita bersumber dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara-saudaraku, pujian itu baik. Bisa kita bayangkan seorang anak yang bertumbuh tanpa apresiasi. Jadi dari kecil, anak itu pun perlu mendapatkan pujian. Pujian itu tidak salah. Tetapi saudara-saudara, pujian yang berlebihan itu juga bisa membuat kita atau seseorang cepat berpuas diri pada hasil yang sudah kita capai, jadi kita tidak mau berkembang. Karena itu kadang harus dibarengi dengan kritik. Ketika karya seseorang yang bisa kita lihat, kita bisa beri apresiasi sekaligus masukan supaya bisa berkembang. Demikian juga dengan penolakan, Bapak Ibu. Penolakan itu, yang namanya penolakan itu menyakitkan, ditolak itu menyakitkan. Namun penolakan dan yang bisa mengakibatkan luka, saudara-saudara, bisa juga menjadi sarana bagi kita supaya lebih kuat dan matang. Jadi ketika doa kita mengatakan supaya kita jangan kena masalah, bergumul, saya pikir itu perlu direvisi. Karena pengalamannya banyak orang yang belajar
dari luka, dari derita, dari pengalaman yang tidak enak. Nah, untuk menyikapi itu, saudara-saudara, bagaimana bisa mengendalikan pujian, penolakan, luka, itu dibutuhkan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu akan menolong kita supaya pujian itu, penolakan itu, luka itu bisa dijadikan sebagai motivasi dalam diri. Jadi kita bisa ubah mindsetnya. Jadi penolakan, derita, dan pujian itu kita jadikan sebagai peluang. Jika kita menganggap itu sebagai ancaman, tapi itu juga sekaligus menjadi peluang yang bisa menghantarkan kita menjadi lebih matang secara emosi dan juga pemikiran. Nah, untuk itulah saudara-saudara, pada saat ini, di Minggu Palma ini, dengan segala kesederhanaannya, kita dihantarkan untuk memahami hal tersebut melalui tema penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Saat ini kita memasuki Minggu Palma dan Minggu Sengsara. Kita diajak untuk hidup dalam spiritualitas Kristus yang mampu menguasai diri di tengah pujian dan penolakan dunia. Yang Tuhan Yesus lakukan tetap fokus pada ketaatan kepada rencana Tuhan. Mari kita bersama-sama menghayatinya, belajar dari setiap pengalaman dan juga belajar dari firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus, kendati banyak orang mengejek mencela. Lembut mesra, benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar, benar-benarlah hidup Yesusku. Dia ku dengar di dalam hatiku. Mari kita berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Saat ini kami datang di dalam doa kami, ya Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa yang kami perbuat selama seminggu ini. Ketika kami masih haus akan pujian yang membuat kami menjadi pribadi yang mudah menyerah dan putus asa ketika tidak mendapat apresiasi dari orang lain. Kami juga adalah pribadi-pribadi yang mudah terluka. Hati kami belum dapat menerima hal-hal yang menyakitkan bagi kami. Hati kami masih dipenuhi oleh ego, sehingga kami tidak mudah menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika pujian membuat kami menjadi sombong. Ampunilah kami karena penolakan melahirkan pemikiran bahwa semua orang di sekitar kami adalah jahat. Ampunilah kami Tuhan karena kami belum sungguh-sungguh dalam memberi pujian kepada orang lain.
Ampuni jugalah kami Tuhan ketika kami menolak keberadaan orang lain di sekitar kami. Mampukanlah kami juga untuk mengampuni orang-orang yang menolak kami, yang membuat hati kami terluka. Mampukanlah kami untuk tetap berkarya, meskipun kami tidak mendapat pujian. Inilah doa kami, pengakuan kami, dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikan pikiranku dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah yang bersumber dari Efesus 4 ayatnya yang ke-32, demikian menyapa kita semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, ya Allah. Tolonglah kami melalui Roh-Mu
sehingga kami dapat melihat pekerjaan Allah yang ajaib melalui firman-Nya. Kami dapat menyelami kedalaman kasih Tuhan yang begitu taat dan setia berjalan menuju Yerusalem yang penuh penderitaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudaraku kita buka Alkitab kita dari Injil Markus, yaitu Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Saat ini kita memasuki Minggu Palma. Tetapi kita masih tetap membuat suasananya sederhana supaya Bapak Ibu tidak terlalu banyak bicara. Nanti capek kalau berteriak tentang Hosana lama-lama. Semoga di hari-hari ke depan bisa lebih baik, jadi kita bisa membuat ibadah liturgi yang lebih nyaman dan baik bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, di Minggu Palma ini kita diberi tema penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Ada kata bijak berkata begini, Bapak Ibu. Bersyukur tetapi tidak takabur.
terluka tetapi tidak putus asa. Bersyukur tetapi tidak takabur. Terluka tetapi tidak putus asa. Kata bijak itu ingin berkata, ingin mengingatkan kita semua, saudara-saudara, bahwa kita patut bersyukur atas hal-hal yang bisa kita capai sampai saat ini. Kita patut bersyukur atas kemampuan dan talenta yang kita miliki. Kita patut mendapatkan pujian atas setiap karya dan kerja keras yang sudah kita toreh sampai saat ini. Namun saudara-saudara, semua pencapaian dan pujian itu tak lantas membuat kita takabur. Tak lantas membuat kita menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati, yang pada akhirnya merendahkan keberadaan orang lain. Jadi ternyata bersyukur itu pun bisa membuat orang takabur. Pujian itu pun di satu sisi baik, tapi di sisi lain bisa membuat orang menjadi tinggi hati ternyata. Demikian juga dengan luka atau penolakan Bapak Ibu. Banyak hal yang dapat membuat kita terluka. Karena apa? Karena kita terlalu lemah untuk bisa mengendalikan semua hal supaya hati kita ini tidak luka. Karena pada dasarnya kita manusia yang rapuh. Kita tidak bisa mengendalikan semua orang supaya tidak melukai hati kita juga. Karena itu semua kita bisa saja terluka dan bisa saja mengalami yang namanya penolakan, ditolak. Namun semua itu tak lantas lalu membuat kita menyerah, membuat kita putus asa. Lalu tema kita ini mengajak kita supaya kita berusaha menguasai diri. Menguasai diri itu saudara-saudara masuk dalam kategori kemampuan. Kemampuan untuk menguasai diri. Jadi bisa kita katakan menguasai diri itu bisa diasah. Jadi setiap kita semua bisa belajar untuk menguasai diri dalam hidup ini. Dan itu bisa dipelajari dan diasah. Nah, kenapa kita memerlukan kemampuan yang spesifik seperti itu? Ada yang mengatakan karena dalam kenyataan hidup kita sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak hal yang perlu kita kuasai. Dalam arti kita harus belajar, punya hikmat, bijak, dan segala macamnya. Sebab ada banyak hal yang paradoks dalam hidup ini. Kita nggak bisa melihat hanya dalam satu kacamata saja. Paradoks itu artinya saudara-saudara seolah-olah bertentangan tetapi memiliki kebenaran. Contohnya begini. Di dalam dunia ini ada banyak orang yang memberi pujian yang sebenarnya sedang melukai. Jadi memuji itu dalam rangka melukai. Ada juga puji-pujian yang akhirnya berakhir caci maki. Awalnya dipuja-puji, akhirnya orang yang sama juga yang akan membenci kita. Awalnya menyanjung dengan kata-kata yang indah, akhirnya orang yang sama juga yang akan menjelek-jelekkan kita. Menyumpahi kita, bahkan memusuhi kita. Awalnya sangat mendukung,
pada akhirnya orang tersebutlah yang akan menolak kita. Awalnya kita diperlakukan dengan sangat spesial. Akhirnya orang yang sama juga yang mengkhianati kita. Itu dunia. Kalau gambaran yang lebih jelas kita bisa melihat politik. Hari ini bisa dipuja-puji yang satu, esok hari bisa pindah buat partai baru. Itu biasa. Tetapi dalam kehidupan real kita juga begitu. Ada orang-orang yang memuji kita, tetapi sebenarnya pujian itu menyakitkan. Itu paradoksnya dunia. Karena itu, meskipun kita mendapatkan pujian dan penolakan di dalam hidup ini, kita harus bisa menguasai diri. Kita harus punya kemampuan itu. Jangan sampai pujian-pujian yang diberikan kepada kita membuat kita menjadi orang yang lupa daratan. Membuat kita yang menjadi orang yang cepat puas dengan hal yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ketika hati kita terluka, membuat dunia kita seakan-akan runtuh. Jangan sampai hati kita yang terluka, menutupi kasih yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Itu yang biasa terjadi. Apakah orang itu baik? Baik. Tetapi karena luka, hatinya, kebaikannya itu jadi tertutup. Nah, karena itu kita harus berusaha. Bagaimanapun caranya, kita harus punya kemampuan untuk menguasai diri. Nah, kita dapat belajar, saudara-saudara, dari ironi perjalanan Yesus Kristus ke Yerusalem. Ironi itu hal-hal yang bertolak belakang. Yesus dipuja-puji banyak orang, sekaligus sebenarnya dihujat dengan penuh kemarahan dan kebencian. Yesus yang telah banyak melakukan hal baik bagi orang lain, melakukan mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kerasukan setan, bahkan dikatakan membangkitkan orang yang mati. Kehadirannya juga memberkati dan menyatakan keselamatan dari Allah bagi orang banyak. Tetapi tidak sedikit dari orang yang menyaksikan dan merasakan kebajikan dan mukjizat itu berubah jadi benci. Itu satu poin. Jadi jangan berharap ketika kita melakukan kebaikan di sepanjang kehidupan ini kepada orang lain, maka orang lain itu akan berlaku baik pada kita. Tetapi seperti saya katakan dulu, bukan berarti kita harus berhenti melakukan yang baik. Enggak. Tetapi itulah yang terjadi kepada Yesus. Meskipun ia sudah melakukan hal yang baik, memberikan keselamatan, memberkati banyak orang, justru orang-orang yang sudah merasakan berkat itulah yang nanti juga akan membenci dia. Ironis ya. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia begitu dipuja-puji, banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada yang menyebarkan ranting-ranting hijau sebagai bentuk sanjungan dan rasa hormat. Mereka memandang dan menatap Yesus dan menganggap Yesus sebagai pahlawan yang menang perang. Karena itu mereka meneriakkan Hosana. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana ya ekspresi mereka ketika meneriakkan Hosana. Kita bisa tahu dari arti Hosana itu. Hosana itu artinya sudilah menyelamatkan kami. Jadi ketika mereka berteriak Hosana, Hosana,
Dalam hati mereka sebenarnya, sudilah menyelamatkan kami. Sudilah menyelamatkan kami. Kenapa mereka ingin diselamatkan, saudara-saudara? Mereka berteriak hosana karena ada maunya. Yesus dipuji itu karena ada maunya. Lah bahkan kita pun mendapat pujian bisa jadi karena ada maunya. Maunya mereka apa? Mereka maunya agar Yesus itu dijadikan Mesias yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi konteks Yesus pada saat itu, saudara-saudara, adalah adanya penjajahan Romawi. Jadi orang-orang yang berteriak hosana itu sebenarnya ingin memanfaatkan Yesus supaya dia berada di depan menjadi tameng untuk menyelamatkan mereka dari orang-orang Romawi. Lalu bagaimana respon Yesus melihat orang-orang yang berteriak itu? Tidak ada disebutkan di dalam Alkitab bagaimana respon Yesus, saudara-saudara. Tetapi kita bisa melihat latar belakang kenapa Yesus pergi ke Yerusalem. Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tahu. Dia tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi padanya nantinya di Yerusalem. Yesus punya kuasa untuk melihat peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi padanya. Nah, hal itu disampaikan dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Spesifik. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana, siapa yang akan melukainya, siapa yang akan menolaknya, siapa yang akan memberikan pujian kepadanya, siapa yang akan benar-benar membuatnya menderita. Dia tahu. Bahkan dikatakan saudara-saudara, perjalanan Yesus itu yang lebih ironis adalah dalam Matius 17 ayat 22 dan 23, ketika Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Anak manusia itu huruf besar yang menyatakan tentang Yesus. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Itu Yesus katakan. Lalu apa yang respon para murid? Dikatakan dalam Alkitab, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi ketika Yesus bercerita tentang kehidupannya ke depan yang akan menderita, para murid itu merasa sedih. Dan itu sulit dibayangkan saudara-saudara ketika Yesus memasuki Yerusalem. Dengan segala kesedihan para murid, penderitaan yang sudah tidak terpikirkan lagi, tetapi disambut dengan pujian dan sanjungan. Itu kan aneh. Tetapi meskipun demikian di tengah paradoks dunia itu, di tengah ironi perjalanan itu, Yesus tetap masuk aja ke Yerusalem. Yesus tahu dengan sadar bahwa tugasnya bukanlah untuk mendapatkan sanjungan, pujian, ataupun harus putus asa karena harus menjalani penderitaan. Yesus juga tahu bahwa tugasnya bukan untuk menyenangkan semua hati penduduk Yerusalem, untuk membebaskan mereka dari penjajah. Tetapi ketika sanjungan itu datang, di pikiran Yesus sudah ada penderitaan, para muridnya sudah bersedih, Yesus tetap berjalan ke Yerusalem demi sebuah ketaatan pada kehendak Tuhan. Gak bisa terbayangkan Bapak Ibu kalau hidup kita itu seperti itu.
Ketika Yesus fokus pada kehendak Allah, tidak pada menyenangkan hati manusia, di sanalah terjadi hal yang menyakitkan itu. Ketika orang-orang tadi meneriakkan Hosana, menyanjung Yesus sebagai Mesias, orang yang sama juga yang ikut berteriak dengan berkata, salibkan dia. Jadi di depan Yesus dipuja, di belakang Yesus ditusuk. Di depan kita disanjung, di belakang kita dimaki. Dan itu sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Karena itu jangan terkejut dengan paradoks dunia. Jangan terlena dengan sanjungan. Jangan mau terbuai dengan semua itu. Saudara sekalian, kita tidak bisa seperti Kristus yang merupakan anak Allah yang tahu. Pengetahuan kita terbatas. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat apa saja yang akan terjadi di depan kita. Jangankan jauh tahun depan, besok saja kita tidak tahu. Kita tidak tahu motivasi orang yang memuji atau menolak kita. Apa sih sebenarnya maksudnya? Kita tidak tahu tuh apa yang ada di dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, ketaatan kita pun tidak bisa seperti Yesus. Meskipun Yesus tahu bahwa perjalanannya menuju Yerusalem adalah jalan derita, ia tidak menolak tugas itu. Dengan kesadaran Yesus tetap melangkah. Itu luar biasanya Yesus. Berbeda dengan manusia. Jika kita sudah tahu akan mengalami masalah dan penderitaan di depan, meskipun yang akan kita lakukan itu adalah hal yang baik, manusia itu cenderung akan menunda melakukan hal yang baik itu. Itu manusia. Jadi manusia itu lebih takut menderita dibanding melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Karena itu ada banyak orang yang akhirnya menjual nurani. Hati kita juga tidak sekuat Yesus, saudara-saudara. Kita ini juga manusia yang ringkih untuk terluka. Mendengar ucapan orang kita terluka. Mendengar perilaku orang, melihat perilaku orang kita terluka. Berteman kita terluka. Tidak berteman kita terluka. Satu persekutuan ya kita juga terluka. Satu rumah kita juga terluka. Kenapa demikian? Karena hidup kita ini masih dipengaruhi sikap egoisme yang tinggi. Sehingga kita tidak mudah menerima apapun yang tidak kita setujui dalam hati dan pikiran kita. Itu yang membuat orang terluka. Kita juga masih haus pujian. Makanya ketika kita melayani lalu tidak dipuji, lalu kita merengek. Kita bekerja keras tidak mendapatkan pujian, lalu kita jadi loyo. Kita melakukan sesuatu yang baik, lalu kita ditolak, lalu kita jadi mundur. Begitulah manusia. Jika demikian, saudara-saudaraku, yang dapat kita lakukan adalah belajar, punya kemampuan menguasai diri. Salah satu kemampuan menguasai diri adalah dengan cara belajar mengendalikan emosi
dan pikiran kita. Belajar untuk berpikir jujur, berusaha mengelola emosi dengan tidak memperbanyak asumsi-asumsi dengan sembarangan di kepala kita. Tidak menganggap dan menjadikan pujian menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Orang dipuji ya wes bento. Tetapi kita punya arah dan tujuan yang jelas seperti Yesus. Ketika Yesus punya tujuan adalah taat kepada Tuhan, maka pujian dan penolakan tidak merusak hatinya. Ia tetap fokus pada Tuhan. Lah kalau kita sedang berjuang, ya gitu juga. Ya fokuslah pada perjuanganmu. Fokuslah pada apa yang hendak engkau capai. Apa yang orang katakan tentang itu nanti. Itu akan beres ketika saudara bisa mencapai apa yang Anda tuju. Kita juga tidak bisa menjadikan penolakan dan luka sebagai satu-satunya masalah yang paling berat dalam hidup ini. 1-2 orang menolak, wajar. Di Indonesia ini ada jutaan orang. Kita tidak bisa menyenangkan jutaan orang dalam hidup ini. Kita harus yakin saudara-saudara bahwa segala pujian, pengkhianatan, penolakan, bahkan luka di dalam Kristus akan memampukan kita untuk mengalami pertumbuhan dan pendewasaan. Percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup ini tidak mungkin lepas dari rencana karya Tuhan. Ujian, pengkhianatan, penolakan, luka dapat membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Mari belajar dari Kristus yang fokus pada tujuan hidupnya, taat kepada Allah. Jika kita melayani, maka layanilah Allah dengan ketaatan itu. Ketika saudara bekerja, lakukanlah tujuan itu dengan baik. Ketika Anda sekolah, lakukanlah itu dengan baik. Semoga Tuhan memberkati setiap perjuangan saudara. Memperkuat hati saudara menjadi lebih tangguh. Tuhan memberkati saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Mari saudara-saudaraku kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di GKI Purworejo Kelampok yang sampai saat ini Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu ini ya Allah, agar dalam setiap pujian dan penolakan dalam kehidupan mereka, jemaat-Mu tetap kuat dan tegar menjalani hidup ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, karena tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang terdekatnya. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghiburnya dan menolongnya, supaya dapat bangkit kembali, merasakan semangat yang baru dalam hidupnya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami penolakan sehingga terluka. Tuhan, Engkau tahu arti penolakan dan Engkau sudah merasakan luka yang teramat sangat. Engkau tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu ini. Tolonglah anak-anak-Mu yang terluka ini, supaya mereka bisa tetap menjadi sahabat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, maupun yang dalam masa pemulihan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa hadir melingkupi hidup mereka. Berkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk menggapai cita-cita mereka melalui sekolah, usaha, ataupun pekerjaan mereka. Kiranya anak-anak Tuhan ini dapat fokus pada tujuan mereka Tuhan, sehingga yang mereka harapkan dapat tercapai, yang membuat mereka bersukacita dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk proses pencalonan penatua. Kiranya Tuhan mengurapi anak-anak-Mu ini yang bersedia untuk turut ambil bagian dalam kepemimpinan di gereja-Mu ini. Kiranya roh hikmat yang akan menjadi bekal mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan di GKI Purworejo Kelampok. Dan ketika kami nanti undur dari tempat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami dan Tuhan tolong kami, agar kami dapat mempergunakan pujian sesuai dengan porsinya. Dan kami bisa menerima kehadiran orang-orang di rumah kami dengan penuh sukacita. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam setiap ibadah dan doa kami. Kami serahkan jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saatnya memberikan persembahan. Nat persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri,
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami membawa persembahan, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan agar layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan terjang, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa memampukan saudara belajar menguasai diri. Kasih Yesus Kristus memberikan saudara kekuatan dan hikmat untuk berjuang di tengah pujian dan penolakan. Pertolongan Roh Kudus akan menghibur saudara di dalam suka dan duka kehidupan. Hosiana.